Halo semua, saya Adrianus dari Fakultas FEB Akuntansi. Di kelas 2 akan mempresentasikan tentang forgiveness atau pengampunan dalam agama Katolik. Jadi konsep pengampunan sendiri itu adalah satu elemen sentral dari kehidupan agama Kristen yang dipandang sebagai tindakan kondisi atau wajah menuju pengampunan dosa yang diberikan ekspedisi baru oleh Yesus dan terkait erat dengan teologi penebusan yang dikembangkan juga oleh Santo Paul. Dan pengampunan menjadi karakteristik gereja pada awalnya dan dapat dibaca di Alkitab Kisah Para Rasul 10 ayat 43, yaitu ciri khas kepercayaan pada pendiri melalui siapa pengampunan dosa itu dijamin. Kata kerja alpimi, memaafkan, itu digunakan lebih dari 140 kali dalam Perjanjian Baru. Meskipun relatif sedikit dalam surat Santo Paul, banyak sekali wacana Yesus tentang pengampunan. The Lord Prayer atau dapat dibaca di Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Dalam orang yang percaya dan memohon pada Tuhan untuk mengampuni. Mengampuni kami itu adalah salah satu yang telah kami lakukan, dan memaafkan mereka yang bersalah pada kami. Di ayat ke-12 kalian juga bisa melihatnya. Diberikan penekanan lebih lanjut juga oleh Yesus yang mendesak pada peringatan saat itu. Jika pengampunan ditahan, maka surgawi ayah tidak akan mengampuni. Itu ada di ayat 14-15. Begitu pentingnya kebutuhan untuk memaafkan, setidaknya dalam konteks Injil yang menjawab Petrus. Pertanyaan tentang seberapa sering seorang harus mengampuni, Yesus menasihati itu 70 kali untuk mengampuni. 70 kali 7 untuk mengampuni. Dapat dilihat juga di Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sifat pengampunan yang serampangan bagaimanapun diimbangi oleh alasan Yesus mengaku itu. Penderitaan dalam dosa tidak bisa diampuni. Itu dari Matius 16 ayat 19 sampai dengan 18 ayat 15 sampai dengan 18. Seperti penghujatan terhadap Roh Kudus dari Markus 3 ayat 29, dan bahkan ketika mencontohkan perlunya pengampunan dia teguh dengan mendasarkan bahwa dia tidak seharusnya berbuat dosa diulang. Terus ada juga di Yohanes, itu dapat dilihat di Yohanes 8 ayat 11. Pengampunan dosa terkadang terkait dengan pertanyaan tentang perkuatan kunci, di mana pendeta dilegasi oleh Kristus untuk menahan pengampunan karena menolak akses kerajaan surga. Jika ada surat perintah yang tepat, dan jika pengampunan dipandang sebagai sarana menuju pengembangan komunitas di antara pengikut Yesus, itu dipercepat dan diperluas pemahaman teologis tentang kematiannya. Pengampunan tidak diberikan tanpa penalti. Santo Paulus menemukan penebusan untuk pengorbanan darah Yesus. Ada di Efesus 1 ayat 7 atau Kolose 1 ayat 14, tindakan perdamaian. Penulis surat Ibrani 7, Ibrani 9 ayat 22 mencatat bahwa pengorbanan ini dilakukan sekali untuk semua, dan secara bertahap. Para bapak gereja memulai untuk perumusan ritual pengampunan dosa dan menghubungi kami dengan penebusan dosa pemilik biarawan atau konstruksi pada tampilan ini yang berusaha mengembangkan kehidupan suci. Pada zaman kuno akhir, pengakuan artikuler adalah praktik standar. Dewan gereja menjelaskan kedua teori itu dengan metode pengampunan yang skolatik, dan para teolog mengartikulasi logikanya. Kalau tradisi dalam teologi moral Kristen memandang untuk cara-cara pengampunan yang dilakukan untuk orang bertobat, di mana para reformasi pada zaman ke-16 mereka mencela doktrin Katolik indulgensi, remisi sementara hukuman karena dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk pertama kalinya di Kolose Trenta 1551, tidak hanya mengabadikan praktik pengakuan sebagai sakramen untuk gereja universal, tetapi juga mengarahkan bahwa semua orang beriman telah mencapai usia alasan menemukan setahun sekali. Hal ini pengampunan memiliki makna ekumenis dan sosial. Pengenalan bersama ornamentas antara Katolik dan Ortodoks itu merupakan salah satu langkah menuju kesatuan gerejawi. Salah satunya upacara perayaan di Jubilee atau bagian internasional. Gerakan koalisi lebih dari 40 negara menyebutkan perkabatan dunia ketiga yang tidak dapat dibayar hutang pada tahun 2000.
yang dijuluki Hari Pengampunan. Bahkan Paus Benediktus 15 pun mengembangkan pendulunya dalam hal ini, yang menganggap gambar pengampunan itu diluncurkan bagi gereja secara tumpah ke dalam ranah sosial, di mana khasiat pastoralnya terlihat di organisasi seperti Selatan, Komisi Kebenaran, dan Konsili Afrika itu mempromosikan perdamaian dan pengampunan, menyembuhkan mereka. Bukan diciptakan dari perselisihan sipil karena penyesalan dari masalah pengakuan publik dari kejahatan mereka, dan kontemplasi akhir dan penyembuhan oleh korban. Jadi intinya saya akan sampaikan adalah kita harus selalu mengampuni sesama seperti Yesus mengampuni sesama. Oke, sekian dari saya, terima kasih.